Halo para solusioner, kita bertemu lagi di video keempat, Fundamental Warehouse Management. Masih bersama saya, Dani, konsultan dari Solusi Indonesia. Untuk teman-teman yang belum mengikuti sejak awal, bisa subscribe di channel YouTube kami, @solusindo_sby. Kemudian lihat ada playlistnya Fundamental Warehouse Management. Di part keempat ini, saya akan bahas tentang proses put away atau penyimpanan barang. Jadi put away ini adalah proses lanjutan dari step ketiga di video ketiga kemarin kita bahas tentang penerimaan atau receiving. Nah, sekarang lanjutannya put away. Setelah barang diterima, kita melakukan proses penyimpanan. Yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah jenis lokasinya. Ini cukup penting buat saya. Jadi di gudang ini kita menjumpai cukup banyak, ada beberapa lokasi penyimpanan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah yang paling mungkin cukup banyak digunakan di Indonesia. Ini menggunakan jenis floor stack ya. Jadi disimpan di lantai, tidak menggunakan racking system. Biasanya menggunakan palet. Ini ada paletnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah berapa banyak kita mesti stacking ke atas. Ini berapa banyak pertanyaannya. Jangan sampai nanti produk ini menjadi rusak karena kita susun mau hemat tempat terlalu tinggi. Ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya ada jenis mobile rack yang bisa dibawa-bawa. Ini mirip seperti floor stack, tapi biasanya dilengkapi dengan guard display. Nah, ini model mezanin, cukup hemat tempat, ada atas bawah, dua. Ada tangga mempermudah orang untuk naik, atau biasanya ada lift untuk naik turun barangnya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah selective rack. Selective rack ini yang cukup umum digunakan di gudang. Jadi keuntungannya adalah kita bisa punya banyak variasi tempat untuk simpan dan ambil. Tapi kelemahannya adalah yang pasti dia memakan space yang cukup banyak untuk jalan. Nah, ini disesuaikan dengan biasanya dengan alat angkut yang kita gunakan. Kita pakai reach truck, pallet mover, atau forklift itu haluannya. Orang kalau super forklift punya haluannya berapa lebar ya. Dengan selektif ini biasanya kita menyimpan barang yang variannya cukup banyak dan jumlahnya per varian tidak terlalu banyak. Berikutnya kita punya ini double dip. Contoh yang dimaksud dengan double dip adalah jadi rak ini. Nah, dua di sini, dua di sini. Ini double dip, mirip seperti selektif, tapi dua. Nah, biasanya kita simpan depan dan belakang ini sama. Jenis barangnya sama, supaya kalau ngambil tidak perlu membongkar dulu, kita perlu yang belakang, yang depan harus dibongkar dulu. Jadi kalau sama kita bisa ambil yang depan dulu. Ini double dip. Kemudian sebelah sini ini drive in. Nah, drive in rack ini cocok untuk barang yang jumlahnya banyak per itemnya, per variannya. Biasanya reach track ini akan masuk sampai ke dalam untuk mengambil. Jadi menyusunnya kalau kita lihat dari samping nanti ini raknya seperti ini. Reach track-nya akan masuk ke dalam, kemudian dia akan susun seperti ini ke atas. Nah, setelah penuh, kemudian depannya sampai terus ke depan. Nah, kalau ngambil ya dia dari depan dulu. Sehingga yang terjadi adalah jika kita menyimpan dengan rak drive in adalah last in first out. Ya. Yang masuk terakhir ini harus dikeluarkan pertama kali. Nah, ini kalau barang yang jumlahnya banyak sangat menguntungkan. Tempatnya tidak kemakan banyak. Kalau kita lihat dari tampak atas, drive in rack ini tidak memerlukan jalan. Jadi ini tampak atasnya, forkliftnya dari sini masuk. Jalannya hanya sebatas ini saja,
batasnya ini kecil ini. Ini drive in. Kemudian ini cantilever untuk menyimpan pipa-pipa biasanya. Nah ini palet roll masuk ke dalam sana. Kita bisa ngambil dari ujung satunya. Ini cukup memakan biaya untuk investasi karena kita perlu banyak roll. Keuntungannya Vivo-nya ke sana. Jadi palet flow ke sana masuk dari sini keluar dari ujung satunya. Nah, selain tempat penyimpanan jenisnya, kita juga perlu perhatikan speed, kemudian space, spesifikasi, safety, security, dan situation. Ini menjadi catatan saya dalam setiap kali training saya selalu membahas ini. Speed di gudang ini kita memerlukan transaksi yang cepat, ya. Jadi biasanya kita membagi menjadi barang yang paling cepat movingnya itu ada di depan, di dekat gate. Ada kata ini gate inbound dan outbound. Nah, ini saya menggunakan contoh U model U, ya. U model untuk gudang, flow gudang, masuk kemudian keluar. Nah, barang di area ini adalah yang fast moving. Sedangkan yang di belakang ini slow moving. Jadi kalau teman-teman punya WMS yang bisa menampilkan heat map, itu akan terlihat bahwa di area-area ini harusnya heat map-nya panas, cukup tinggi pergerakannya. Kalau sampai ada barang yang di sini yang fast moving, nah ini perlu dikaji ulang. Tata letaknya kemungkinan kurang tepat, perlu dievaluasi lagi secara berkala, ada yang harus direlokasikan ke depan atau dipindah ke belakang. Ini terkait dengan speed karena memudahkan kita untuk pengambilan. Kalau barang fast moving ini jarak tempuhnya lebih pendek, kemudian waktunya juga pasti akan lebih cepat. Kemudian space, ya ini yang sering jadi masalah. Di awal part 1 saya sampaikan tentang challenge-nya di gudang, salah satunya adalah kehabisan space ini. Ini harus dijaga, kemudian lebar gangway-nya atau jarak jalan antara. Kalau ini rak, sini rak, nah ini jalannya berapa meter pertanyaannya. Ini jika dioptimalkan mungkin akan membantu kita mendapatkan space lebih di gudang. Kemudian harus dibedakan jalur traffic untuk kendaraan red truck atau pallet mover dengan pejalan kaki. Biasanya di pinggir rak ini rak. Nah, pinggir sini kita berikan garis pembantu misalkan warna biru. Sehingga ini adalah jalan untuk melintas orang. Yang di tengah ini untuk forklift yang berjalan. Seperti itu. Oke, kemudian jangan lupa yang lebih penting adalah kita harus membudayakan 5R. Nanti di video part selanjutnya kita akan bahas juga, saya akan share tentang 5R. Kemudian berikutnya kita harus perhatikan spesifikasi barang. Barang tersebut berbahaya atau tidak. Kemudian apakah dia food atau tidak. Yang mungkin ada expiry date-nya, ada luarsanya, sehingga harus diperhatikan. Nah, chemical berbahaya itu tidak boleh gabung karena akan menyebabkan kontaminasi silang. Kemudian kalau udah pecah harus diperhatikan, jangan ambil resiko diletakkan di yang level atas. Kalau kita pakai racking ini, mungkin di level 6 atau level 5 ini sebaiknya tidak disimpan. Kita letakkan di yang bawah atau di rak khusus. Kemudian kalau mudah berkarat, perhatikan ambience-nya, apakah kemudian juga barang tersebut mudah meledak. Nah, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan supaya proses penyimpanan ini bisa berjalan dengan lebih smooth. Nah, berikutnya masalah safety. Yang paling simple, paling sederhana adalah analoginya kita yang berat di bawah, yang ringan di atas. Supaya apa? Ya, kalau jatuh, sampai jatuh ya, jangan sampai ya. Kalau sampai jatuh, ini tidak menyebabkan fatality. Itu yang paling simple masalah safety. Kemudian biasanya juga di gudang itu perlu pasang di sini ada safety sign-nya di dekatnya di rak sini perlu dipasang safety sign.
Kemudian safety sign itu biasanya untuk restart, misalkan ada tanda harap bunyikan klakson. Contoh paling simpel seperti itu. Kemudian juga terkait safety, di sini bisa dipasang juga jalur melintas, ya, pejalan kaki. Nah, biasanya ini di contohnya tidak ada. Di depan tracking system ini biasanya ada guard. Ini untuk menjaga agar tidak tertabrak. Kemudian di bagian sini, kaki-kakinya sini, sepatunya biasanya ada juga guardnya. Itu part of safety dari tracking sistemnya. Silakan kontak ke vendor tracking sistemnya masing-masing. Kemudian APD. Nah, kita juga perlu APD, at least kita menggunakan masker. Kemudian di gudang juga ada ini, APAR. Syukur-syukur ada hidran lebih baik. Kemudian safety shoes, helm, dan vest. Ini biasanya standar di gudang. Kalau untuk harness mungkin tidak terlalu diperlukan. Kemudian terkait security. Nah, security ini terkait dengan keamanan barang. Biasanya kita punya peraturan di gudang tamu wajib lapor, yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke dalam gudang. Gudang ini harus selalu terkunci. Transaksi secara administrasi harus diketahui oleh petugas yang berwenang, yaitu manajernya, kepala bagiannya atau siapa. Yang paling penting adalah ini, rasa memiliki setiap karyawan. This is the key. Kuncinya untuk menjaga gudang. Kemudian situasi terkait dengan environment, jadi gudang itu harus bisa diterima oleh masyarakat, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menjadi provokatif. Kemudian ada manfaat ekonomis, misalkan mempekerjakan penduduk di sekitarnya. Kemudian environment-nya tidak menimbulkan pencemaran, baik udara, suara maupun air. Oke, nah ini sekilas tentang penyimpanan barang put away. Buat teman-teman yang ingin lebih dalam lagi, kami ada kelas untuk fundamental warehouse management full. Jika teman-teman ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar di bawah. Kemudian bisa juga visit di website kami di sini. Di sana ada nomor WA saya. Bisa kontak saya. Welcome. Mau tanya-tanya, mau diskusi, monggo. Oke. Buat teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang Fundamental Warehouse Management. Terima kasih, salam sukses selalu.